terbang di angkasa. Menjadi sebuah tantangan. Membunuh rasa takut dan melawan kemustahilan. Inilah perjuangan menguasai teknik yang sulit untuk dilakukan. Lurus aja, lurus dulu. Ikuti perjalanan saya, Amalina Lutfia, untuk terbang bebas menunggang angin di angkasa. Hanya di Journey, Way to Explore. Kali ini saya berada di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Karena lokasinya yang dekat dengan ibu kota, Puncak menjadi salah satu tujuan wisata para warga Jakarta yang ingin menghabiskan liburan singkat. Nah, salah satu yang menjadi tujuan wisata adalah Bukit Paralayang yang berada di kilometer 87 Jalan Raya Puncak. Pagi-pagi dingin, saya sudah tiba di Puncak. Nah, kali ini bukan untuk main, tapi kita kesini untuk belajar para layang. Targetnya sampai bisa terbang solo atau terbang sendiri. Nah, kita akan ketemu dengan pelatih saya, yaitu Om Gendon Subandono Dialah yang kemarin melatih atlet-atlet di ajang Asian Games sampai dapat emas. Yuk, kita ketemu Om Gendon untuk minta tolong supaya kita bisa dilatih. Om, pagi. Apa kabar? Pagi, baik. Ya. Ini nih Om Gendon Subandono. Ya. Ya. Om. Ini yang legendnya para layang. Kemarin dapat emas di Asian Games ya. Ya, tim kita 2 emas. 2 emas, gila. Hebat banget. Nah, ini yang saya percayakan kemampuan saya dan nyawa saya nanti sebagai instruktur. Tadi udah berapa lama jadi instruktur Om Gendon? Ya, mungkin udah lama, udah 25 tahun 25 lebih ya. tahun. Karena belajarnya sudah 30 tahunan. Oke. Mengajar sudah mulai tahun 92, saya udah ngajarin teman-teman gitu. Nanti kita belajar apa nih Om? Jadi sebelum saya terbang, Ya. itu kan nanti ada tingkatan-tingkatannya. Saya harus belajar apa aja hari ini Om? Ya, yang pertama belajar untuk pemula. Yang akan kita lakukan dulu secara teori ya, kita belajar di ruangan sebentar, mengetahui tentang seluk-beluk para layang lah, sedikit pendahuluan. Para layang itu olahraga yang asik ya. Asiknya kenapa? Ya, kita bisa terbang seperti burung. Ada hal yang paling penting ketika kita mulai belajar para layang adalah bagaimana kita belajar airmanship yang baik. Airmanship tuh. Ya, jadi airmanship itu kalau saya mengatakan adalah jiwa kesatria kedirgantaraan. Mempelajari cabang olahraga para layang bukan hanya soal tekniknya, namun pelatih saya menekankan bahwa dasar para layang adalah sikap dan aturan. Karena tak dipungkiri, para layang adalah olahraga ekstrim dengan resiko yang lebih tinggi dari olahraga lainnya. Maka kontrol diri dan aturan harus dipegang, tentu agar kita dapat terbang dengan senang dan juga aman. Selesai teori, saatnya belajar teknik dasar para layang. Di landing area inilah kami akan belajar teknik ground handling. Nah, sekarang kita pertama harus tahu peralatan yang kita pakai dulu. Peralatan lengkap seorang penerbang terdiri dari parachute, helm, dan juga harness. Harness adalah tempat duduk yang digunakan untuk mengaitkan tali yang terhubung ke parasut. Tali-tali ini terdiri dari beberapa riser atau tali pengait dan juga toggle yang berfungsi menjadi kemudi. Oke, kita akan mulai latihan ground handling atau belajar mengembangkan dan mengendalikan parasut di lapangan. Belum terbang. Saya akan ngasih contoh dulu. Oke. Jadi pertama saya akan ngasih untuk lepas landas, alpine launch dan reverse launch. Dalam teknik ground handling, saya belajar 2 macam cara untuk take off. Yang pertama adalah dengan cara alpine launch atau maju dengan menarik parachute. Teknik alpine launch ini biasanya digunakan saat angin bertiup tak terlalu kencang. Dan yang kedua adalah belajar teknik reverse launch. Teknik reverse launch ini digunakan saat angin bertiup kencang, sehingga tangan kita tidak sakit saat akan take off. Sampai bunyi klik ya.
Jadi, ya, jadi setiap sebelum terbang kita harus sudah melakukan pemeriksaan sebelum terbang ya. Parasutnya, tali semua cek satu persatu, tidak ada yang belit. Terus kita pakai harnessnya, kita udah pakai helm lebih dulu. Oke. Ya. Nah, parasut saya ini bertipe standar atau ENA. Berukuran S atau untuk ukuran paling kecil dengan total berat pilot dan harnessnya antara 50 hingga 75 kg. Terus, lari terus. Benar juga saat pelatih saya mengatakan bahwa ground handling ini adalah proses terberat. Saat saya menarik riser, parasut akan melawan angin, sehingga beratnya bertumpu pada tali riser yang saya pegang. Lepas risernya. Ya, oke. Jangankan untuk lari, mengangkat parasut saja saya sudah sangat kesulitan. Tapi tentu saja tidak ada kata menyerah dalam belajar. Oke, balik badan full brake, langsung full brake. Ya, oke, stop. Lari ke depan. Ya. Oke, 1, 2, 3. Terus, lari terus. Jangan lepas dulu, lari. Lepas risernya. Ya, oke. Full brake. Ya, oke. Ya, bagus. Ya. Oke, udah selesai. Setelah sukses teknik ground handling, kami pindah ke Bukit 10 untuk melakukan percobaan terbang. Jadi tadi kita udah latihan ground handling. Ya, saya melihat progresnya sudah cukup bagus, sehingga kita naik kelas ke bukit kecil. Oke. Speed, ya. Setelah memastikan posisi angin headwind atau melawan arah kita, Om Gendon pun melepas saya untuk terbang dari bukit. Kurang bertenaga, parasut saya tidak mengembang dengan sempurna dan akhirnya saya pun jatuh terjerembab. Percobaan pertama gagal dengan menyakitkan.